20.000 yang akan diberangkatkan, ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Oke. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Oke. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Nggak masalah. Nah itu yang saya maksud, seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur. Mandatnya untuk medis dan konstruksi itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Oke. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional Oke. yang boleh digunakan untuk pertahanan. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Kita mau membahas yang kemarin diwacanakan oleh Bapak Presiden untuk mengirim pasukan perdamaian. Sebenarnya pasukan perdamaian apa sih? Gebrakannya seperti apa? Nanti arahnya untuk di Palestina ini ya kan? Semangatnya untuk kemerdekaan Palestina seperti apa? Apakah ini menjadi salah satu langkah konkret yang bisa membuat Palestina benar-benar merasakan kemerdekaan? Nah, kita akan membahas lengkapnya karena sudah ada Bapak Syamsul Rizal yang menemani Nadia dan merupakan anggota Komisi 1. Ya. Benar ya Pak, dari fraksi PKB. Saya panggil Bapak atau panggil Daeng nih? Panggil Daeng Ical ya. Daeng Ical. Kita langsung aja ngomongin soal pasukan perdamaian. 20.000 yang akan diberangkatkan, ini sebenarnya baru wacana atau memang sudah ada langkah konkret menuju ke sana? Kalau angka 20.000 ini itu adalah angka yang disebut langsung oleh Presiden Prabowo. Oke. Di New York kemarin waktu summit, dan itu adalah kontrak sosial. Kontrak sosial yang di hadapan banyak pemimpin negara. Jadi angka ini adalah angka psikologis yang kalau dibutuhkan ya kita siap sampai di angka 20.000 itu. Oke. Jadi kita semuanya mesti menyesuaikan dengan angka 20.000 itu. Kalaupun tahapannya kemudian tidak semuanya diberangkatkan, tidak masalah. Tapi memang kita punya kekuatan sebesar apa untuk pasukan keamanannya sendiri di Indonesia nih? Ya, kalau kita mah 10 kali lipat dari situ juga masih bisa. Oh berarti kalau kemarin saya sempat membaca kalau Indonesia tuh sebenarnya salah satu negara dengan pasukan yang cukup besar secara jumlah. Betul. Benar. Sangat besar karena 13 angkatan darat. terbesar malah katanya Ya, di negara. betul. 13 besar itu akumulasi dari pertahanan, tapi kalau personil kita mungkin 7 atau 8. Oke, wow. Karena kita punya angkatan darat, matra darat saja kurang lebih 405.000. Oke. Kemudian matra laut itu kurang lebih 67.000, udara 35.000. Oke. Belum komponen pendukung, kepolisian, belum komponen cadangan. Komponen cadangan kita itu sudah kurang lebih 40-an ribu. Nah ini komponen cadangan nanti saya mau tanyakan. Boleh. Tapi sebelumnya saya pengen tahu soal pasukan perdamaian sendiri. Sebenarnya kesiapannya sejauh apa? Karena kan kalau kita lihat ini bukan pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Betul. Kesiapannya untuk ini fokusnya ke Gaza ya? Gaza saat ini ya. Nah kesiapannya sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau kesiapan teknis itu anytime bisa dimobilisasi. Oke. Maksudnya memang sudah bagian integral dari proses-proses pelatihan di TNI. Jadi kita kapan saja dibutuhkan pasti sudah siap. Tinggal briefing akhir lah. Tinggal aklimatisasi mungkin, tinggal penyesuaian teknis karena secara prosedural kita sudah sangat berpengalaman, dan kalau jadi pengiriman ini berarti kita pengiriman yang ke-38 kalinya. Jadi 38 no worry.
aman lah semuanya. Oke. Kemampuan teknis juga relatif Kalau siap. persenjataan? Persenjataan apalagi, persenjataan itu bagian integral dari postur pertahanan kita. Jadi anytime bisa dimobilisasi juga kalau itu dianggap penting, terutama untuk Dan diperlukan. melaksanakan mandat internasional dari mandat dari PBB atau organisasi internasional yang lain. Sekarang terserah kita menghitung bagaimana nilai strategis yang bisa kita dapatkan, tetapi dalam konteks menjaga perdamaian ini adalah amanah undang-undang. Oke. Karena tugas kita itu adalah berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Itu tugas undang-undang dasar. Berarti memang kita harus siap untuk itu. Oke. Nah, dalam revisi Undang-Undang TNI juga kemarin sudah yang nomor 3 2025 ini juga sudah ada tugas tambahannya untuk melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. TNI juga punya tugas itu. Kalau dalam konteks itu pun juga bisa kita lakukan. Tetapi yang kita bicarakan hari ini adalah berkontribusi untuk menjaga perdamaian di kawasan di Gaza dan di tepi barat. Ini untuk pelaksanaannya ini bukan hanya Indonesia kan yang akan mengirimkan pasukan perdamaian, atau Indonesia menjadi yang pertama? Belum tentu. Jadi dari mandat PBB yang sudah dikeluarkan kemarin di Yes. tanggal 17 November yang baru, beberapa hari yang lalu, itu dibentuk untuk international force. Oke. Ya, jadi dari ini kemudian menunjuk negara-negara mana yang dianggap kompeten dan cocok dengan tugas ini. Ya kemungkinan besar Indonesia, karena Indonesia sudah mendeklarasikan diri bahwa dia siap kemudian mengikuti summit di Mesir. Apa yang diusulkan oleh Presiden Trump dari 20 poin itu, dan kita sudah siap untuk itu. Nah, problem sekarang ini adalah pertama problem konstitusi hampir tidak ada masalah karena pasti semua kita sepakat bahwa ini adalah melaksanakan konstitusi. Yang kedua ini adalah otoritas yang diberikan atau mandat ini berlaku sampai di mana, kapan, apa tugasnya, dan yang paling penting cocok nggak dengan tujuan kita. Itu yang paling penting. Oke. Tujuan kita sebenarnya mengikuti berbagai macam perkembangan ini termasuk dalam International Summit itu adalah mengambil peran untuk Palestina merdeka. Oke, ya. Nah, dalam mandat ini dan juga 20 poin persetujuan Amerika Serikat, Donald Trump dan beberapa negara itu penting untuk dipahami bahwa 20 poin ini sama sekali belum mencantumkan Free Palestine. Oh. Dan ini patut untuk dicatat dan menjadi perhatian kita. Jangan sampai Presiden Prabowo mengambil keputusan bahwa pasukan perdamaian ini menjaga perdamaian di kawasan Gaza ini adalah kita harapkan roadmap menuju tujuan kita. Oh, ke Free Tujuan Palestine. Palestina. Ya. Ya. Kita ingat bahwa kita sudah mundur selangkah dengan harapan bisa kita melompat. Mundur selangkahnya itu adalah kita menerima two-state solution. Iya. Yang baru saja ini kita seperti mundur karena selama ini kita tidak pernah, tidak ada urusan lah dengan Israel. Iya, karena beberapa di media saya membacanya. Iya, mundur banyak. Ini apakah ini pengiriman pasukan perdamaian ini, TNI untuk pasukan perdamaian ini, apakah hanya sebagai simbolis saja atau memang ada? Semua yang kita lakukan ini diplomasi itu simbolik yang mencerminkan apa yang menjadi tujuannya. Oke. Jadi simbol-simbol yang kita gunakan semuanya ini termasuk dalam untuk menyampaikan apa sih tujuannya kita. Yes. Tujuannya kita itu clear bahwa Palestina merdeka. Iya. Nah, selama ini diplomasi kita itu saklek di Palestina merdeka, kita tidak ada urusan dengan yang lain. Tapi ternyata perkembangan aktualnya, kalau kita mau Palestina merdeka, mesti kita mundur sedikit dulu mengakui bahwa kalau Palestina merdeka, ada lagi yang ikutan merdeka. Nah, dalam konteks itu kita anggap bahwa itu adalah tujuan sampingan lah. Kita tidak fokus ke tujuan yang lain merdeka, tetapi kita juga mesti paham lingkungan strategis perkembangan aktual sekarang itu ternyata Palestina merdeka harus juga diikuti pengakuan kita ke yang lain. Tidak masalah. Nah, itu yang saya maksud, seperti kita diplomasi untuk Palestina itu kita mundur. Tapi menurut saya secara pribadi, mundur pun juga tidak masalah. Yang penting tujuan kita itu ada jaminan untuk tercapai. Nah, dalam konteks pasukan perdamaian ini belum ada garansi apakah goals utama kita itu Indonesia itu bisa ada jaminan bisa tercapai. Nah, itu yang kami maksud.
Ini salah satu bentuk ikhtiar ya. Ya, betul. Ikhtiar, betul ya. Ya kita masih mau membahas nih. Saya mau masih mempertanyakan terus seperti apa ikhtiarnya ini nantinya. Berarti kalau ini belum tercapai berarti ada langkah-langkah lainnya kan. Betul, sebenarnya yang harus dilaksanakan juga. Nah kita bahas nanti di segmen kedua masih barengan sama Nadia Kanaya dan Pak Samsul Rizal atau Deng Ical hanya di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen yang tadi Deng Ical sampaikan kalau ini belum ada garansi sebenarnya ketika pasukan perdamaian ini diturunkan sampai akhirnya nanti berangkat kalau memang terrealisasi dan diamanatkan belum pasti goalsnya sampai. Tapi apakah sudah ada plan B? Kalau saya belum tahu apakah Presiden Prabowo punya plan B. Atau plan C atau plan-plan yang lain. Tetapi sebagai seorang kepala negara pasti ada perencanaan dari Kemenlu atau perencanaan dari Kementerian Pertahanan. Tetapi plan B dan plan C itu sekali lagi mesti dasarnya adalah Palestina merdeka. Oke, berarti fokus dan bulatnya ke tujuan awal yaitu Palestina merdeka. Betul. Kalau yang plan B itu kan sebenarnya sudah two state solution itu sudah bagian dari rencana yang lain dari rencana utama, dan rencana-rencana yang lain juga sangat memungkinkan. Tetapi yang paling penting untuk saat ini adalah mandat PBB ini memiliki otoritas yang kuat, kemudian jelas dukungannya seperti apa, yang terlibat di situ apa tanggung jawabnya, kemudian apa aksi dan otoritas yang dimiliki oleh komponen dari pasukan perdamaian tadi. Karena kan kita nanti akan ditugaskan, mungkin saja ya ditugaskan, saya belum tahu detailnya seperti apa, ditugaskan di Gaza misalnya, atau ditugaskan juga di tepi barat atau dua-duanya. Kemudian di tepi barat itu kan masih dominan Israel, di Gaza itu dominan Hamas. Nah kalau kita pada saat bertugas itu ada dapat serangan, maka sampai di mana kita bisa membela diri, termasuk langkah memproteksi antisipasi dini dengan memasuki kawasan tertentu. Ya namanya kalau kita mau aman itu baru siap berperang. Jadi kalau kita melihat ada potensi serangan, maka bisa saja secara preventif kita lakukan misalnya pengejaran lah, kemudian memusnahkan potensi ancaman lah. Apa memungkinkan sampai di situ, termasuk di tepi barat. Yang kedua adalah sumber daya yang kita gunakan itu apakah menjadi properti dari pasukan perdamaian ini atau international board tadi, ataukah properti atau angkatan bersenjata atau senjata itu dibawa dari Indonesia. Dan kapan tanda-tandanya atau indikasinya boleh digunakan. Apakah membela diri saja atau mencegah ancaman berikutnya. Ya misalnya. Atau bahkan bisa jadi kewenangannya itu sampai pada penegakan hukum tertentu atau hukum humaniter internasional dalam keadaan perang. Nah kan berbeda karena ini bukan dalam keadaan perang. Dan kita tidak termasuk dalam pihak-pihak yang berperang. Yang berperang ini kan kelompok satu dengan yang lain. Kita bukan. Nah berarti kita tidak masuk dalam hukum humaniter internasional itu karena kita tidak ikut berperang. Nah, jadi banyak sekali aspek yang mesti dipastikan sebelum terjadi pengiriman itu. Apakah ini nantinya juga membuat Indonesia, kan tadi menyampaikan kesiapannya dari Indonesia. Akankah ada pelatihan kembali untuk mereka yang kalau memang 20.000 ini akan diberangkatkan? Nah itu tergantung lagi dari mandat yang diberikan. Kalau mandat yang selama ini sudah kita bicarakan lah di media, mandatnya untuk medis dan konstruksi, itu menurut kami tidak perlu ada pelatihan-pelatihan khusus. Jadi tinggal adaptasi saja karena pada dasarnya kompetensi yang dimiliki oleh pasukan Indonesia itu sudah punya dua-duanya. Sudah ada divisinya masing-masing, sudah ada kesatuannya masing-masing, jadi tinggal ditarik, tinggal dimobilisasi lah. Tinggal dibuatkan SK operasinya. Artinya sudah cukup adaptif ya nanti untuk pasukan Indonesia ini ketika berada di sana dengan berbagai hal. Termasuk kalau misalnya tugasnya nanti mandatnya itu adalah relief, mendistribusi bantuan. Itu kita sudah punya kemampuan itu atau tugas-tugas yang lainnya lah. Kecuali kalau tugasnya
agak spesifik. Misalnya menjadi perunding, menjadi arbitrase, menjadi arbitrator ya, atau menjadi tugas-tugas yang lain. Nah itu butuh keahlian khusus, butuh spesifikasi khusus, bahkan mungkin butuh otoritas khusus. Nah itu yang mesti dipersiapkan. Berarti diberikan artinya kita pelatihannya. sedang menunggu sebenarnya Indonesia ini nanti ditugaskan sebagai apa? Betul. Secara job description-nya yang jelasnya gitu ya. Betul sip. Oke. Kemudian Deng Ical, kalau kita ngomong kesiapan, keamanan ya kan. Kita bicara soal Indonesia sendiri. Banyak yang menanyakan emang harus ya kita mengirim. Gimana dengan keamanan dalam negeri sendiri? Geopolitik luar negeri berimbas juga ke Indonesia, ke dalam gitu. Betul. Ada pertanyaan, sebenarnya Indonesia butuh juga gak sih untuk penyesuaian untuk adanya wamil dan yang lainnya? Kalau menurut Deng Ical seperti apa? Betul. Jadi penting untuk diingat bahwa ada survei yang dilakukan oleh sebuah institusi internasional yang menempatkan Indonesia itu termasuk negara yang paling aman. Ya, kita setara dengan kawasan di Eropa Barat, Jerman dan lain-lain, dan itu adalah posisi yang relatif tertinggi. Masih lebih aman kita dibanding dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan itu adalah sebuah prestasi. Jadi dalam konteks itu bolehlah kita mengirim pasukan kita keluar karena relatif lebih terkendali lah, kondusif lah di dalam negeri. Tetapi itu bukan alasan untuk cawe-cawe lah mengirim. Karena kalau kita mau mengirim pasukan perdamaian, tentu konsekuensi logisnya adalah berkurang sumber dayanya kita, membutuhkan biaya, maintenance-nya, dan yang paling utama ada resiko keselamatan bagi warga negara kita, bagi organik komponen pertahanannya kita. Itu mesti kita hitung juga. Tetapi harus juga kita ingat bahwa untuk mengirim itu adalah melaksanakan konstitusi, menjaga perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Itu adalah amanah konstitusi, jadi tidak masalah. Selama memang ada proyeksi diplomasi, keamanan, dan posisi diplomasi yang kita bisa dapatkan. Untuk terutama sekali lagi tujuan utamanya kita dalam konteks ini adalah Palestina merdeka. Oke, kalau tapi lagi-lagi di media sudah mulai banyak nih yang menyampaikan soal komponen cadangan. Betul. Yang artinya itu masyarakat sipil ya yang yang ikut terlibat sejauh ini ya. Tapi mungkin Deng Ical aja yang lebih bisa menjelaskan ya, karena banyak sebenarnya yang kita itu tidak cukup paham dengan apa sih sebenarnya komponen cadangan. Kalau komponen utamanya adalah TNI. TNI betul ya. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang 23 nomor 2019 itu dijelaskan bahwa pertahanan negara itu komponen utamanya itu TNI. Komponen pendukungnya itu termasuk Polri. Berarti Polri itu pendukung. Iya, dan pendukung utama kalau Polri. Dan seluruh sumber daya nasional di Indonesia. Jadi bukan cuma pasukan tetapi juga sumber daya. Harta, mineral, APBN, itu semua sumber daya nasional yang boleh digunakan untuk pertahanan. Selain itu kita punya namanya komponen cadangan. Nah, komponen cadangan itu adalah warga negara Indonesia yang dilatih untuk bisa dimobilisasi pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Nah, disitulah kemudian komponen cadangan itu sudah terlatih kurang lebih sebanyak 13 ribuan orang yang pernah mengikuti komponen cadangan. Kepangkatannya sama dengan TNI. Tapi mereka statusnya? Ada yang letnan, ada yang bintara, ada yang tamtama. Statusnya itu siap dimobilisasi. Walaupun saya sendiri selalu mempertanyakan dan mengingatkan teman-teman di TNI untuk juga membuatkan aturannya yang membuat profesi sebagai komponen cadangan itu juga punya harapan berkelanjutan. Jangan seperti wajib militer setelah itu kembali lagi ke dunianya. Kembali lagi ke dunianya tanpa ada jaminan untuk menggunakan keterampilan yang mereka gunakan itu untuk produktivitasnya mereka. Nah, termasuk kebijakan akhir-akhir ini dari makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional. 33.000 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu dikomcatkan.
Nah, tadi yang dalam angka 12 ribuan lebih itu kemudian ditambah dengan 33 ribu lebih, itulah yang kemudian menjadi 45 ribu lebih komponen cadangan yang siap dimobilisasi. Oke, nah kita masih mau membahas soal komponen cadangan, tapi sejauh ini sebenarnya bagaimana sih mereka perannya? Jangan sampai akhirnya bias nih antara komponen utama dan komponen cadangan, karena sama-sama sudah menjalankan militer, mengenal militer ini Betul, ya. betul, Mbak, Nah ya. kita bahas nanti di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Deng Ical nih, masih membahas soal komponen cadangan ya. Ini off the recordnya lucu sekali nih, karena Nadia menanyakan sebenarnya komponen cadangan, tadi sudah dijelaskan masyarakat yang memang ingin berkontribusi untuk membela negara. Suka hati dan suka rela. Nah, tapi bentuk realnya, apakah benar ada, ini tidak termasuk dalam TNI kan mereka? Bukan organik TNI. Oke. Tapi dalam aturan peraturan Permenhan Iya. itu simboliknya hampir sama. Jadi uniformnya sama, kepangkatannya sama. Yang membedakan itu cuma ada tulisan yang menjelaskan kalau di TNI organik itu TNI, kalau dia TNI KC, komponen cadangan. Oke. Yang hanya boleh dipakai dalam pelatihan. Nah, kalau aturannya setelah pelatihan semua yang menjadi uniform itu disimpannya di markas. Atas nama yang bersangkutan. Nanti kalau dimobilisasi baru kemudian dia menggunakan lagi. Ya masalah kalau dimobilisasi kemarin beratnya 60 kilo. Pas masuk lagi udah 70 kilo nggak cocok lagi. Nah, banyak hal yang terjadi termasuk bagaimana eksistensi status kepegawaiannya. Nah, Tetapi jangan dibicarakan yang susah-susah. Karena mereka itu mendaftar secara sukarela. Oke. Itu yang tidak bisa kita pahami secara komprehensif. Kenapa? Karena passionnya di situ. oh, berarti mereka yang menjadi komponen cadangan ini sebenarnya memiliki profesi Ya. lain yang kemudian tapi tetap ingin mengikut sertakan dirinya untuk menjadi salah satu komponen cadangan yang bertugas sama seperti TNI ini. Oke. Ada banyak insight di situ. Oke. Ada yang memang keinginan yang luar biasa untuk mengabdi bagi negara ini. Dan alhamdulillah mereka kemudian mendapat kesempatan untuk mendaftar jadi komponen cadangan. Oke. Ada juga yang mungkin memiliki motivasi untuk mendapatkan keterampilan militer. Ikut pelatihan itu. Setelah itu mereka bisa gunakan untuk keahlian khusus ini untuk misalnya mendaftar jadi security. Untuk menjaga jadi pasukan pengamanan private. Oke. Untuk membuat usaha di bidang itu. Atau untuk mendapatkan keterampilan personal saja. Oke. Kita tidak tahu semua alasannya. Tetapi terlepas dari itu adalah sebuah hal yang luar biasa yang patut untuk diapresiasi. Iya, Karena iya. tidak semua orang mau secara sukarela untuk mendaftar. Tapi berarti di sini tetap akan ada spesifikasi khusus kan? Ada. Untuk mereka yang bisa masuk di dalam komponen cadangan ini? Ada, karena kan tujuannya nanti siap untuk dimobilisasi. Oke. Kalau sudah dimobilisasi, peluru itu tidak tahu ini komponen utama atau komponen cadangan. Ini tentara organik atau tentaranya sukarela. Ini ikhlas nggak berangkat ke medan perang? Nggak ada. Makanya dibutuhkan spesifikasi tertentu, ada syarat-syarat dan teknis tertentu. Yang problem yang kita pertanyakan saat ini adalah apakah komponen cadangan itu juga menjadi bagian dari perencanaan strategis pertahanan nasional? Apakah mereka juga itu punya harapan untuk mendapatkan perlakuan seperti ya anggaplah seperti TNI. TNI organik Ya. yang mereka bisa dapat gaji, mereka bisa dapat kesejahteraan. Tapi kalau Aturan sejauh ini- sekarang itu adalah mereka hanya mendapatkannya pada saat dimobilisasi, pada saat operasi, dan juga pada saat pelatihannya. Oke. Jadi kalau untuk 90 hari pelatihan, pada saat itu dijamin oleh negara. Oke. Setelah itu balik lagi ke masyarakat. Ada nggak bentuk contoh konkretnya si pasukan cadangan ini hadir di masyarakat dalam Enggak ada. Contoh konkret itu pada saat Kodim setempat, Koramil setempat itu mengajak dan membuatkan SK operasi. mereka biasanya diterjunkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi mengatasi huru hara. Oke. Berdasarkan permintaan dari pemerintah,
atau dari kepolisian atau diterjunkan pada saat terjadi bencana alam atau pada saat terjadi kejadian luar biasa. Itu boleh digunakan itu. Oke. Dan itu mereka pasti udah ada ininya kan, orang-orang yang dipilih. Iya, ada karena kan namanya ketentuannya. terdaftar. Aha. Namanya terdaftar dan teman-teman di Kodim itu biasanya punya hubungan yang sangat erat dengan anggotanya itu. Bahkan dalam keadaan-keadaan tidak dimobilisasi, mereka sering berhubungan. Ada event, ada kejadian tertentu atau ada perayaan-perayaan, mereka sering dilibatkan. Oke. Nah, habis itu kembali lagi ke masyarakat. Ada yang sekali lagi saya bilang, ada yang menjadi security, ada yang punya bisnis di bidang itu, tetapi mereka tetap warga sipil. Oke, kalau memang ya ini mungkin bisa jadi semacam side job ya. Iya, saya job. Nah, inilah yang ingin kita supaya aturan ini memberikan perlakuan yang berbeda. Bahwa mereka sudah memiliki keterampilan sehingga mereka ada sertifikasi lah. Ada maintenance-nya nggak? Kalau tadi Deng Nggak Ica ada. bilang kan kayak sebulan ini. Nggak Bapak- ada. Nah, Tadi sudah tegas hanya dalam keadaan operasi. ketika enggak kan Ada mereka maintenance. pulang. Iya. Tadi kayak yang ditakutkan waktu pelatihan sekarang 60 kilo nih. Dipulangin balik lagi ketika dibutuhkan udah 80 kilo. Gimana? Nah, itu saya bilang harus jelas karena hal-hal tidak terduga bisa terjadi. Oke. Berarti harusnya ada maintenance selama itu ya. Paling enggak. Itu usul ya? Iya, ini usul ya. Masukin usulan. Ya. Tolong ditampung ya Bapak anggota Komisi 1. Betul ya, itu juga Mungkin kita nanti dapatkan di bawah. resesnya kita ya. Oke. Kemudian kalau tadi saya sempat baca juga di media kalau ASN Ya. juga bisa dimasukkan di dalam komponen cadangan ini. Bisa dan termasuk program bela negaranya kita. Oke. Jadi kita punya sistem pertahanan itu sistem pertahanan semesta, Sishanka Merata. Jadi semua warga negara boleh. Di beberapa kementerian lembaga juga seperti itu. Di Bakamla ada pasukan berbasis masyarakat, di Kementerian Kelautan Perikanan juga ada, di beberapa kementerian juga ada, termasuk ini BGN ini yang 33.000 SPPI tadi. Jadi semuanya boleh, ada kurikulumnya, termasuk yang paramiliter untuk kemampuan bela negara. Oke. Nah, cuma untuk menjadi komponen cadangan itu daftarnya khusus. Anda boleh ikut pelatihan bela negara, tapi kalau mau masuk di komponen cadangan lain lagi programnya. Oh berarti artinya ketika kayak teman-teman CPNS gitu yang Ya, mereka itu kan pelatihan ada. bela negara. Nah belum tentu mereka Belum masuk tentu, itu pelatihan bela negara. Iya. Sudah menjadi sebagian besar kurikulum Komcat itu sudah diadopsi masuk di pelatihan bela negara. Oke. Tapi belum menjadi Komcat. Oke. Nanti kalau mau ikut Komcat lagi, mungkin tinggal ikut pelatihannya sedikit. Sudah bersyarat untuk menjadi Komcat. Sudah bisa dimobilisasi dalam keadaan tertentu. Oke. Oke, berarti sebenarnya sangat masyarakat tuh sebenarnya bisa Bisa, kalau betul. ikut secara langsung di bela negara di komponen cadangan cadangan, itu ya. ya. Oke, mungkin Neng Ica boleh menyampaikan ke masyarakat kalau memang ingin Ya. bergabung di komponen cadangan ini atau tertarik untuk mengikuti mengenal militer di Indonesia. Tentu kita mengapresiasi apa yang teman-teman yang rela mendaftar di komponen cadangan itu. Sekali lagi terima kasih yang luar biasa dari kami dan dari negara mungkin. Tetapi kami sebagai anggota DPR juga berharap TNI memiliki kebijakan khusus untuk memberikan perlakuan yang berbeda atau untuk memberikan harapan terhadap sertifikasi, kompetensi, dan kemampuan khusus yang mereka miliki itu sehingga mereka bisa menggunakan untuk menjadi hal yang produktif. Oke. Jangan hanya sekadar security kompleks, jangan hanya sekadar menjadi security event. Mereka tidak memiliki penghargaan khusus. Nah, itu yang kita ingin Oke. supaya TNI juga memberikan penghargaan yang lain. Ya sama lah kalau di ASN itu dulu P3K punya pintu khusus untuk menjadi ASN. Kita juga berharap komponen cadangan ini juga punya pintu khusus untuk menjadi tentara organik, untuk menjadi TNI. Oke. Dan ini yang kita ingin supaya TNI juga mulai memikirkan apa itu mungkin atau tidak, atau sekalian aja kita buatkan mekanisme yang lebih jelas. Termasuk terkait dengan keselarasan ya antara pelaksanaan tugas TNI dan Komcat ini juga ya. Jangan sampai nanti komponen cadangannya jadi komponen melaksanakan tugas dari komponen utamanya. Karena sama-sama udah berbasic militer ini. Ya, cuma komponen cadangan itu hanya aktif pada saat pelatihan dan pada saat operasi.
Oke, terima kasih Makasih Ical banyak, sudah Mbak Nadia, mau ya. sharing informasi baik soal pasukan perdamaian maupun soal Komcat ya. Nah kalau yang masih penasaran kayak Nadia mungkin langsung aja browsing aja sih. Komponen cadangan itu apa? Kalau mau ikut andil dalam bela negara boleh menjadi salah satu komponen cadangan. Terima kasih sekali lagi Makasih Deng banyak. Ical dan terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.